Juni 2022, gelaran balap mobil Formula E di Jakarta akan digelar. Bertempat di kawasan Ancol, dikabarkan persiapan sudah rampung. Mobil yang akan digunakan sudah datang, para pembalapnya akan segera menyusul. Geger balapan mobil listrik berkursi tunggal ini sudah terdengar sejak sebelum pandemi. Pro kontra terus bermunculan mewarnai rencana Jakarta sebagai tuan rumah. Ajang yang diinisiasi Gubernur DKI dan ini memang mendapat banyak pertentangan. Penentuan lokasi balapan pun melewati drama yang panjang. Monas, GBK, Jalan Jenderal Sudirman pernah disebut sebagai lokasi balapan hingga terpilihlah Ancol. Tidak hanya itu, elit politik juga turut gaduh. Pembiayaan yang tidak sedikit menuai sorotan anggota DPRD DKI. Salah satunya untuk membayar komitmen fee yang sebagian biaya menggunakan dana pinjaman dari Bank DKI. Namun meski sempat diragukan akan selesai, pembangunan sirkuit rampung juga. Jakarta International E-Prix Circuit memiliki panjang lintasan 24 km dengan total 18 tikungan. Indonesia nyatanya mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E tercepat dalam 60 hari. Ketua Penyelenggara Formula E 2022 Jakarta, Ahmad Saroni menegaskan, ajang internasional ini sangat penting bagi citra Indonesia dan akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara lain. Perkembangan teman-teman pasti banyak sekali yang bertanya bagaimana progres penyelenggaraan Formula E yang pada tanggal 4 Juni dilangsungkan di Ancol dan teman-teman sudah pada posisi berikut dengan progres yang sudah berjalan. Insya Allah kita siap menyelenggarakan kegiatan event internasional pada tanggal 4 Juni mendatang. Di tengah pro kontra yang saling berjalan jelang balapan Formula E, publik menanti dampak besar dari balapan yang pertama digelar di Indonesia. Pemirsa, balapan jet darat bertenaga listrik Formula E akan digelar 4 Juni mendatang. Di tengah pro kontra yang terus mewarnai hingga kini, ajang Formula E disebut-sebut sebagai satu-satunya green sportainment di Indonesia. Saya Jatur Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Logistik mobil balap dan fasilitas pendukung Formula E sudah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya logistik balapan Formula E datang secara bertahap selama 3 hari. Aktivitas kargo Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten disibukkan dengan kedatangan logistik balapan mobil Formula E. Terdapat 39 palet menggunakan pesawat Qatar Cargo yang datang dari Berlin, Jerman. Mobil balap dan perlengkapan Formula E sebelumnya dipakai dalam seri terakhir yang digelar di Berlin. Usai digunakan balapan, kini didatangkan ke Indonesia. Untuk kedatangan puluhan mobil balap listrik dilakukan secara bertahap mulai hari Minggu kemarin hingga Selasa besok. Kargo untuk keperluan Formula E ditangani langsung oleh PT Jas Airport Service dengan pengawalan ketat panitia dan aparat keamanan. Setelah dilakukan bongkar muat, logistik selanjutnya dibawa ke komplek JIS di Jakarta Utara dengan menggunakan mobil besar dan pengawalan aparat kepolisian. Jelang balap mobil listrik Formula E, pemirsa, persiapan terus dilakukan. Salah satunya kursi penonton di tribun kelas grandstand sudah terpasang semuanya. Kursi penonton sudah terpasang, keseluruhan kapasitas penonton berjumlah 10.000 penonton di grandstand dengan harga tiket Rp750.000. Dari atas grandstand ini penonton dapat view beberapa tikungan sehingga terlihat jelas aksi para pembalap Formula E saat saling susul. Panitia menyebut sejauh ini tiket event internasional Jakarta E-Prix 2022 untuk kelas grandstand sudah hampir sold out. Tiket dapat dipesan melalui sistem online.
Pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E 2022 di Jakarta tinggal menghitung hari. Walau sempat disangsikan akan selesai, nyatanya sirkuit di Ancol sudah rampung. Di tengah optimisme menyambut Formula E 2022, bagaimana panitia menjawab ragam kritik yang sepertinya tidak habis disampaikan oleh sejumlah pihak. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Ahmad Saroni, Ketua Pelaksana Formula E. Selamat malam, Bang Saroni. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Gilbert. Sudah bergabung di MNC News Prime, dan juga Pak Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan di studio juga sudah hadir Effendi Saputra, Ketua DPP Pemuda Perindo. Gimana kabarnya? Kabar baik, Bang Ajat. Kita Sehat ya? bicara Formula E nih sekarang ya. Siap. Baik, saya ingin ke panitia pelaksana terlebih dahulu, Bang Saroni. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Suaranya apa tuh ya? Baik, Bang Saroni bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, seberapa Terima kasih. siap Formula E digelar? Selamat malam. Persiapan sekarang sudah mencapai 80%. Tinggal tahapan yang kecil-kecil. Mudah-mudahan dalam 3-4 hari mendatang kita siap untuk pelaksanaan sampai tanggal 4 Juni. Karena persiapan untuk mobil-mobilnya besok masih tinggal sehari lagi, ada komponen kedatangan yang lanjutan. Tanggal 27 akan di-unboxing di sirkuit Ancol langsung. Dan kita berharap tanggal 30 atau 1 Juni sudah siap segala sesuatu persiapan dengan tanggal 4 Juni 2022. Baik, jadi logistik memang sudah datang sejak kemarin ya. Tapi untuk pembalapnya kapan? Pembalapnya tanggal 28-29. Baik, dan kabarnya akan ada konvoy, betul, di Monas? Rencana konvoynya kemungkinan tidak jadi, tapi kita akan demo mobil Formula E-nya di Monas beserta pembalap, 20 pembalap. Baik, jadi apa yang akan dilakukan di Monas itu? Hanya memperkenalkan foto session bersama dengan para pembalap dan founder FIO saja. Baik, dan masyarakat apakah bisa melihat itu? Melihat mungkin di luar saja, nggak bisa masuk di dalam. Baik. Dan kalau berkaitan dengan kesiapan, ini kabarnya tidak ada tes lintasan, apakah ini erat kaitannya dengan sirkuit yang belum siap, atau memang tes dengan simulator ini bagian dari kebiasaan Formula E? Formula E dengan Formula One beda ya. Yang Formula One adalah kesiapannya butuh waktu latihan, free practice, dan qualifying. Itu bukan makan waktu 3 hari. Nah, kalau Formula E, dia tidak didesain seperti Formula One, dikarenakan sirkuitnya itu dengan metode sirkuit city sirkuit. Jadi dia hanya bisa latihan di simulator. Nah, setiap negara memiliki city sirkuit yang berbeda-beda, makanya dia tidak pernah ada latihan. Tapi simulator dia pelajari dan langsung balap pada sesi balap di hari Minggu itu, latihan, langsung qualifying, langsung balap. Jadi ini bukan karena sirkuit di Ancol belum 100% bisa digunakan? Sirkuit udah 100%, sirkuit mah aman. Cuman pelaksanaan pembangunan sekitarnya itu yang lagi dalam proses. Bukan karena sirkuit yang belum selesai, bukan. Sirkuitnya 100% sudah selesai. Baik, artinya tadi yang 80%, yang 20% itu adalah perintilannya ya? Betul. Untuk tiket, kabarnya sudah ludes, apa betul? Tiket untuk di areal sirkuit itu tinggal 10-15% aja. Semuanya berarti sudah terjual ya, berbagai kelas itu? Berbagai kelas, tinggal kelas yang VIP malah yang masih tersedia. Yang grandstand hampir habis, dan untuk yang deluxe suite di Jimbaran, area Jimbaran itu sudah penuh, sudah tidak lagi tersedia. Baik, jadi untuk tanggal 4 sepertinya semuanya berjalan dengan lancar ya Bang Saroni, sekalipun banyak sekali kritikan di awal, di mana Anda juga sangat paham akan hal tersebut. Seberapa kritikan untuk membangun kami senang.
Berarti dikritik terus senang ya? Nggak apa-apa. Baik, salah satu kritiknya adalah tiket yang sudah dijual ini tidak bisa menutupi semua biaya. Lalu dari mana tambahannya? Kalau tiket untuk memenuhi biaya nggak mungkin. Tidak ada di dalam pelaksanaan tiket menjadi dominasi pembiayaan untuk pelaksanaan event. Tidak mungkin. Di dunia manapun tidak akan pernah terjadi. Baru tambahannya ada di mana? Dengan kegiatan yang bersamaan dengan para sponsor yang ada, itulah yang membantu prosesi event tersebut berjalan. Benarkah sudah banyak sponsor yang mendukung? Sudah, alhamdulillah. Tidak banyak-banyak, tapi alhamdulillah. Tinggal nunggu BUMN aja. Seberapa besar biaya yang disokong oleh sponsor itu? Ya, 2-3 hari lagi nanti sedikit-sedikit kita sampaikan nanti ke publik. Baik, jadi untuk yang sponsor memang belum 100% clear begitu? Sebenarnya sudah 100%, mungkin ada tambahan lagi nanti. Baik, jadi untuk yang BUMN sudah pasti itu? Mudah-mudahan, tinggal nunggu panggilan beliau untuk mempersiapkan support kepada kita. Baik, ya jadi untuk sponsor sudah dijawab, tiket sudah dijawab. Saya ingin ke Bang Gilbert. Apakah masih ada pertanyaan dari DPRD DKI Jakarta dengan kesiapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Sahroni? Bang Gilbert. Ya, sorry. Saya kesulitan betul dengarnya karena gaungnya kuat sekali di sini. Baik, apakah sudah dengar suara saya sekarang? Jelas? Semua saya bisa dengar, tapi gaungnya sangat membuat saya pusing mana suara yang asli, mana yang gaung. Sepertinya ada yang pakai dua device ini. Baik, nanti kita akan coba saya perbaiki. sampaikan sedikit Silakan. mengenai hal ini. Dari sudut pandang kita ya, kalau dikatakan ini pembangunan trek tercepat, ya mungkin betul, tetapi kualitas treknya kan kita sangat meragukan bagaimana bisa jalur itu dibangun di atas rawa dan kemudian dipasangin cerucuk. Ya kan harusnya di tanah yang keras. Ya, waktu kunjungan ke lapangan, kita juga mendapatkan informasi dari pihak Jakon bahwa memang ini akan mengalami penurunan sedikit demi sedikit selama 275 hari atau 360. Pokoknya dalam setahun itu akan merosot banyak lah begitu, sehingga kemudian ini untuk dipakai ke perhelatan berikut jelas tidak, tapi mungkin itu ya buat ya, tapi untuk Formula E 4 Juni aman gitu ya. Buat perhelatan sekali ya tidak masalah lah, tetapi untuk yang berikut tentu masalah buat kita. Ya. Kenapa? Ini kan anggaran yang menghabiskan 710 miliar lebih kemudian dipakai cuma sekali ya, sangat menyesakkan begitu, apalagi perhelatan ini akan rugi. Sebenarnya dia ruginya itu lebih sedikit kalau tidak dikerjakan, tetapi memang ada ancaman arbitrase internasional. Jadi memang dari awal ini persoalannya adalah kenapa ditandatangani perjanjian ini apalagi tanpa melibatkan legislatif, sedangkan undang-undang menyatakan itu harus melalui persetujuan legislatif dulu, baru kemudian ada perjanjian internasional. Nah, kembali ke sini, apakah ini sukses apa segala macam, kita bukan di situ sebenarnya persoalannya. Kita mementingkan seberapa kecil kerugian yang bakal rugi, udah pasti rugi. Tapi perhitungan saya dengan harga tiket itu sekitar 10 miliar paling maksimal dapat. Artinya 700 miliar hitungan saya. Silahkan nanti data dimunculkan, tapi jangan kemudian cuman akan untung, akan ada devisa. Kita tidak melihat yang terlalu jauh devisa. Kita proksi saja lah berapa uang yang didapat begitu. Sehingga kita tahu berapa kemudian kerugian yang terjadi, karena kalau dinyatakan ini kemudian ada untungnya, ya jelas tidak lah. Tetapi karena sudah terlanjur ditandatangani dan kemudian mesti dilakukan, ya udah. Baik, ini kan nanti sirkuit sudah siap, tadi logistik sudah datang, pemain akan menyusul begitu. Dengan tadi ya, kita memang kalau balik lagi ke belakang tadi ada banyak diskusi yang memang menjadi kewenangan DPRD, menurut DPRD. Tapi disampaikan tadi kan juga nanti ada sokongan dari sponsor begitu. Itu kan juga bisa meringankan pembiayaan, Bang Gilbert. Kalau dikatakan ada pembiayaan dari sponsor, sampai sekarang kan sponsornya belum disebutkan dan belum ada ketahuan berapa. Ya kalau ada sponsor, harusnya sponsor itu dimunculkan dari awal sehingga yang mensponsori pun merasa ada promosi buat mereka sedikit. Ini saya juga meragukan apakah betul ada sponsor apa tidak. Kalaupun ada sponsor, saya kira sifatnya bukan sponsor, tetapi donatur ya, kayak sumbangan begitu.
Karena Baik, sampai sekarang saya lihat Bung Syahroni juga masih bekerja keras mencari sponsor sampai mendekati BUMN yang notabene sebenarnya menjadi seakan-akan yang nggak nyaman lah, event internasional kok mesti cari sponsor aja begitu. Artinya ya Baik. memang dari awal ini sudah nggak begitu pas. Iya, tapi dampaknya kan ini untuk Jakarta. Ini juga menjadi salah satu bagian dari ulang tahun Jakarta. Daripada mengkritik, ada yang mengatakan DPR bisa bantu apa, DPRD? Loh, DPRD emangnya tugasnya apa? Tanya balik sama yang tanya. Tanya tuh sama-sama Bung Syahroni. Tugasnya DPR memangnya apa? Kan cuma 3. Memberikan anggaran, mengawasi, dan kemudian membuat undang-undang. Kita tidak bertugas untuk melaksanakan. Jadi kalau ditanyakan tugasnya apa, ya kita sudah melaksanakan tugas. Dan kritikan kita adalah bagian dari tugas. Baik. Namanya parlemen itu ya parlel. Lalu kemudian kalau dinyatakan tadi ini akan membuat ke Jakarta, justru ini merugikan. Saya sudah katakan tadi, kalau tidak dilaksanakan justru kerugian lebih kecil. Baik. Karena dengan membangun treknya aja 170 miliar, lebih, sedangkan yang pemasukan cuma 10, yang kalau 560 miliar dari uang komitmen fee ya hilang. Iya. Tetapi kemudian 107 miliar lagi kita tambahkan kerugian, ya kan menjadi tidak masuk akal begitu. Jadi Baik. saya juga mau terbuka berdiskusi dengan siapapun itu yang mengatakan emangnya DPRD bisa apa loh, emangnya tugas kita cuma itu kok. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Bang Effendi. Ini bagaimana ya di tengah pelaksanaan yang sudah di depan mata, tapi tadi ada sanksi atau menyangsikan ya, sikap menyangsikan dari DPRD DKI. Saya kira balapan Formula E ini menarik ya, karena lebih kencang politiknya daripada balapannya ya. Dari awal tuh lebih kencang isu politiknya daripada isu pembalapnya. Saya nggak tahu, tapi isu politiknya sudah sedemikian kencang. Bagaimana ini dikatakan proyek ambisius seseorang, bagaimana ketua panitianya juga datang dari orang politik, ya kan. Tapi saya sebagai masyarakat dan orang yang ber-KTP Jakarta, ingin menyimpan dulu deh ini persoalan politik ini. Yang ingin kami anak Jakarta ini saksikan bahwa di depan ini ada perhelatan event luar biasa yang akan masuk ke Indonesia, ke Jakarta. Kenapa perdebatannya tidak sekeras perdebatan di Mandalika mungkin? Ini kan sama-sama aja ini event besar, event internasional yang sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada publik dunia ekonomi Indonesia bangkit pasca pandemi. Kita bersyukur sekali MotoGP masuk, kemudian Formula E masuk. Kita berharap ke depan mungkin Bung Syahroni bisa bawa Formula One kemari, atau nanti bisa bawa balapan rally dunia ke Indonesia. Tidak hanya itu, kita punya JIS, mungkin suatu saat nanti akan dibuat event-event musik di situ, undang BTS, undang grup-grup papan atas dunia, why not? Itu bukan diukur. Saya setuju dengan kata Bung Syahroni tadi, tidak diukur dari tiket, karena semua event itu tidak diukur dari situ. Piala Dunia itu pasti rugi penyelenggaranya. Olimpiade itu nggak akan datangkan keuntungan secara materi, tapi efeknya akan dirasa jangka panjang, Mas. Jakarta ini akan dilihat sebagai kota yang modern, mampu menyelenggarakan event street race yang di dunia itu nggak banyak yang bisa nyelenggarain gitu loh. Jadi Formula E ini kan formatnya adalah balapan masa depan karena mobil listrik. Ini juga membawa dampak yang ke depan bahwa publik dunia akan melihat bagaimana promosi green di Indonesia, penggunaan electric vehicle Indonesia ini bagian dari promosinya adalah balapan Formula E ini. Ya. Jadi simpan dulu kalaupun itu ada persoalan politik. Kalau ada trik-trik politik, gimmick-gimmick politik, mari kita simpan dulu itu gitu. Kita nikmati nih, di depan kita ada event besar. Toh kalau nanti ada penyimpangan dalam soal pendanaan, penyimpangan soal anggaran, itu kan ada prosedurnya akan diatur gitu loh. Baik. Jadi buang jauh-jauh dulu nih gimmick-gimmick politiknya. Show must go on, kita udah tinggal jalan nih. Saya justru ingin memberikan apresiasi kepada panitiaan yang kepanitiaan yang siang malam memikirkan bagaimana acara ini berlangsung. Karena ngapain kita hujat-hujat, Bos? Iya. Kita ini pengen dapat jempol dari publik dunia, Indonesia hebat. Setelah Mandalika, Jakarta gitu loh. Iya. Gitu loh. Bang Gilbert, nanti saya minta tanggapan Anda bagaimana kita menyimpan dulu kalaupun itu memang ada kaitannya dengan persoalan politik, dan kita juga masih mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Bang Syahroni. Kita akan break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.